Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kembali kita bersama-sama berkumpul di tengah keluarga kita masing-masing untuk membangun ibadah. Bersama dengan ibadah saat ini, kita akan mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus berkaitan dengan masa raya Paskah. Mari kita siapkan hati kita masing-masing, kita masuk di dalam ibadah saat ini. Kita mengambil saat teduh. Pertolongan kami datangnya dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Amin. Kita memuji Tuhan dengan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 33, baitnya yang pertama, Suaramu Kudengar. Mari kita bersama-sama mengoreksi hidup dan kehidupan kita masing-masing yang telah kita jalani selama ini. Jika kita menyadari banyak kekurangan, dosa yang telah kita perbuat, mari kita akui semuanya itu dengan hati yang jujur dan tulus di hadapan Tuhan sambil memohon pengampunannya. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Di saat kami mempersiapkan hati dan pikiran kami, serta kehidupan kami, untuk menyambut dan menerima perjamuan kudus-Mu ya Tuhan, kami datang membawa segala kekurangan kami dalam menjalani kehidupan ini. Dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat di dalam kehidupan kami. Dosa melalui perkataan kami yang seringkali menyakiti hati suami, istri, anak-anak, orang tua kami. Dosa di dalam perbuatan kami. Dosa di dalam hati, pikiran kami. Ya Tuhan, ampunilah kami. Saat ini kami mempersiapkan kehidupan kami, mempersiapkan hati kami, sebelum kami bersama-sama menerima perjamuan kudus-Mu. Tuhan, mampukanlah kami untuk bisa menghayati perjamuan kudus yang akan kami terima esok hari, supaya melalui penghayatan itu, perjamuan kudus yang akan kami terima menjadi lebih bermakna dan berarti di dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah permohonan kami, semuanya kami serahkan hanya kepadamu di dalam Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 39, Ku diberi belas kasihan. Kita nyanyikan baitnya yang pertama saja. Ku diberi belas kasihan, Engkau tak layak hatiku. Tadi ku
Sebelum kita membaca dan merenungkan kesaksian firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Kami mempersiapkan hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk menyambut dan menerima firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan untuk bisa mengertinya, supaya firman-Mu itu bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami selanjutnya, terlebih di saat kami mempersiapkan diri menyambut perjamuan kudus-Mu. Berfirmanlah melalui hamba-Mu, kami siap mendengar ya Tuhan. Amin. Kesaksian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan saat ini diambil dari kitab Markus pasal 14 ayat 22 sampai dengan 25. Markus pasal 14 ayat 22 sampai dengan 25, yang demikian bunyi kesaksian firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah." Demikian kesaksian firman Tuhan, dan berbahagialah setiap kita yang senantiasa membaca, merenungkan, dan mampu melakukan firman Tuhan di dalam hidup setiap hari. Amin. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi bangsa Israel, merayakan Paskah berarti merayakan kemerdekaan mereka sebagai suatu bangsa. Orang Yahudi
biasanya memperingatinya dengan cara menyembelih anak domba jantan, dan anak domba itu tentu yang baik, tidak bercela, yang tidak cacat, dan berumur kurang lebih 1 tahun. Kemudian daging dari anak domba yang disembelih tadi dimakan bersama dengan roti yang tidak beragi dan sayur pahit. Memang hal ini mungkin tidak umum bagi kebanyakan bangsa. Makna dari makan Paskah ialah bahwa kemerdekaan Israel itu bukan direbut dengan perjuangan angkatan bersenjata, tetapi Allah yang turun tangan di dalam mengupayakan kemerdekaan Israel ini. Umat Israel hanya percaya dan berserah kepada Allah. Ketika mereka menyiapkan kemerdekaannya itu, Allah membunuh semua anak sulung bangsa Mesir, sedangkan anak sulung bangsa Israel selamat karena darah domba yang dibubuhkan di tiang dan ambang atas pintu. Perjamuan Paskah ini saat itu diadakan di tengah-tengah keluarga. Keluarga-keluarga berkumpul. Bapak sebagai kepala keluarga ini yang memimpin. Di dalam bacaan kita tadi, Tuhan Yesus bertindak sebagai kepala keluarga. Di situ Tuhan Yesus mengambil roti, kemudian mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada para muridnya. Biasanya pembagian roti itu berlangsung dengan hening. Tetapi di sini tadi Tuhan Yesus memberikan makna baru. Inilah tubuhku. Tuhan Yesus juga memberikan makna baru pada cawan yang berisi anggur itu. Inilah darahku. Pada diri Tuhan Yesus itu tergenapilah nubuatan Yohanes Pembaptis yang mengatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, roti yang melambangkan tubuh Kristus dan anggur dalam cawan yang melambangkan darah Kristus dibagikan kepada para muridnya. Dengan cara yang demikian, Tuhan Yesus menjamin bahwa Ia akan selalu hadir di antara para muridnya. Secara jasmani, roti dan anggur itu menyatu di dalam diri para murid yang memakan dan meminumnya. Dan secara rohani, Tuhan Yesus Kristus menyertai para muridnya itu. Ini sungguh penting dan bermakna, mengingat bahwa sebentar lagi para murid akan merasakan kesedihan yang begitu mendalam ketika mereka menyaksikan Tuhan Yesus disalib. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita besok akan bersama-sama menerima perjamuan kudus. Di dalam pelaksanaan perjamuan kudus besok, mungkin tidak seperti biasanya yang kita lakukan. Bersama-sama kita berkumpul di gereja. Karena situasi yang kita alami saat ini, perjamuan kudus itu dilakukan di tengah keluarga kita masing-masing.
Namun melalui perjamuan kudus itu, kita tetap diingatkan sebagai orang beriman, sebagai orang percaya bahwa kita adalah milik Kristus. Bukan tempat di mana kita melakukan perjamuan kudus itu yang penting, tetapi yang jauh lebih penting di sini adalah bagaimana kita bisa memaknai, menghayati perjamuan kudus yang kita terima itu. Kita diingatkan akan pengorbanan Kristus di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita melalui pengorbanannya itu. Karena kita adalah milik Kristus, maka Kristus juga akan menyertai kita di dalam menjalani kehidupan kita. Melalui simbol roti dan anggur yang kita makan, yang kita minum, Kristus menyatu di dalam kehidupan kita secara rohani untuk menguatkan, untuk memampukan kita melewati perjalanan hidup ini. Terlebih ketika kita melewati masa-masa sulit seperti sekarang ini, masa-masa krisis. Ketika kita merasakan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, di sanalah kita akan dikuatkan, di sanalah kita akan dimampukan. Dan melalui perjamuan kudus itu mengingatkan kepada kita bahwa kita ini sudah ditebus oleh Kristus. Karena kita sudah ditebus oleh Kristus, kita menjadi miliknya. Maka sekarang yang menjadi tanggung jawab kita, orang-orang percaya, orang-orang beriman, orang-orang yang telah menjadi milik Kristus, adalah bagaimana kita meneladani Kristus dalam kehidupan kita. Meneladani perjuangan Kristus di dalam menghadapi kesulitan hidup saat ini. Mari kita terus berjuang. Kita jangan gampang menyerah, gampang putus asa di dalam melewati kesulitan untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Semoga perjamuan kudus yang akan kita terima besok memampukan kita, menyemangati kita, orang beriman untuk terus berjuang demi terwujudnya kehidupan yang lebih baik. Seperti Kristus yang telah berjuang di salibnya untuk kebaikan kita, kebaikan dunia ini, membebaskan kita dari belenggu dosa. Demikian juga semangat itu harus tetap ada di dalam diri kita untuk terus berjuang melewati kesulitan hidup seperti yang kita alami saat ini, sampai masa krisis ini berlalu dari kita dan hidup kita akan kembali baik. Dengan demikian, perjamuan kudus yang akan kita terima itu akan menjadi bermakna, akan menjadi berarti ketika kita mampu meneladani Sang Kristus. Amin. Mari kita bersama-sama menyambut firman ini dengan menyanyi kembali pujian Kidung Jemaat 363, bait 1 dan 3 kita nyanyikan, Bagi Yesus Kuserahkan. Bagi Yesus ku serahkan.
waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Ya, sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Pada Dia ku terpaut, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Mari kita bersama-sama menyatukan hati kita untuk berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Pada kesempatan ini, kami datang kepada Tuhan, bersyukur untuk setiap firman yang telah kami hayati bersama. Kiranya Tuhan menolong kami, menyempurnakan pengertian kami. Kiranya apa yang kami hayati, apa yang kami mengerti dari firman-Mu, seturut dengan kehendak Tuhan, bukan berdasar pengertian kami manusia. Tuhan, di dalam kami mempersiapkan diri untuk menyambut perjamuan kudus-Mu, kiranya kami mampu menghayati kasih Tuhan di dalam Yesus Kristus yang berjuang mengorbankan nyawanya di kayu salib. Biarlah perjuangan itu juga menjadi penyemangat bagi kami untuk tidak gampang putus asa, tidak gampang kecewa, tidak gampang menyerah di dalam kami menghadapi kenyataan hidup yang berat seperti yang kami alami saat ini terkait dengan mewabahnya virus COVID-19. Ya Tuhan, biarlah kami mampu terus berjuang untuk mengupayakan kebaikan di dalam kehidupan kami melalui anjuran-anjuran yang telah dilakukan, diberikan oleh pemerintah. Kami mampu untuk mengikutinya sebagai bagian dari langkah kami menekan, menghentikan perkembangan virus ini. Berkati setiap usaha kami, berkati setiap usaha yang dilakukan bersama dengan pemerintah, agar masa-masa krisis terkait dengan virus corona ini segera berlalu dari kehidupan kami. Kami berdoa untuk perjuangan para medis, dokter, perawat. Kiranya Tuhan menguatkan mereka, meneguhkan hati mereka, memberikan penghiburan di dalam kehidupan mereka, agar apa yang mereka upayakan bisa mencapai hasil yang terbaik. Kesembuhan dari para pasien yang telah terpapar virus ini, dan perubahan kehidupan yang lebih baik di dalam bangsa dan negara kami. Tuhan, kami berdoa
untuk gereja-gereja Tuhan. Kiranya Tuhan juga senantiasa memberkati setiap pelayanan yang dilakukan oleh gerejamu, agar gereja Tuhan mampu menjadi berkat, mampu menjadi saluran berkat-Mu untuk kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Inilah permohonan kami Tuhan, semuanya kami serahkan hanya ke dalam tangan kuasa-Mu, beralaskan iman kami di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita bersama memuji Tuhan kembali. Kita nyanyikan pujian Kidung Jemaat 416, baitnya yang pertama, Tersembunyi Ujung Jalan. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa aja aku ikut, apa juga maksud-Mu, tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Mari kita bersama-sama menyatukan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Turunlah atas saudara-saudara kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, saat ini sampai kekal selamanya. Amin.